Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia. Dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ngomong dibisukan ya? Berarti Bukan saya ngomong dibisukan. tadi dibisukan? Enggak dibisukan, lu masuk di YouTube gua, lu masuk. Gua lagi ngobrol sama YouTube gua. Aduh. Baik. Terus gimana nih? Kita ulang lagi atau gimana? Waktunya. Ya nggak apa-apa lah, saya lanjutin aja lah. Oh ya wes lah. Baik. Jadi begini ya. Tadi sudah saya bilang berkali-kali, apa sih pengertian merobkan, mengabdi? Bible itu tidak pernah loh ada narasi larangan mengabdi kepada manusia, mengabdi kepada pemerintah, nggak pernah ada larangan. Bahkan kata avodah itu pertama kali muncul ketika Tuhan menjadikan manusia, Adam dan Hawa, lalu mereka ditaruh ke taman, sebuah taman Eden untuk mengusahakan. Nah, kata mengusahakan itu ya dalam bahasa Ibrani-nya itu avodah. Berbakti, beribadah, bekerja. Bible itu melarang orang bekerja, mengabdi, beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung tuangan, kepada allah-allah asing. Itu yang dilarang Bible. Jangan ada padamu Allah lain, ilah lain, otoritas lain di hadapanku. Jadi nggak boleh ada otoritas yang lain. Nah, negara itu otoritas dari Bapa di sorga. Makanya negara tidak ada satu pemerintahan yang tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena kalau tidak ada campur tangan Tuhan, negara itu akan runtuh, akan tumbang, akan hancur. Makanya di dalam Bible diperintahkan setiap manusia harus tunduk kepada pemerintah di atasnya. Karena pemerintahan itu memang datang dari Bapa di sorga. Yang dilarang oleh Bible itu otoritas lain. Jangan ada padamu ilah lain, otoritas lain di hadapanku. Nggak boleh. Apakah Yesus otoritas lain? Tidak. Yesus itu otoritas yang datang daripada Bapa. Roh Kudus juga otoritas yang datang daripada Bapa. Gitu loh. Makanya pahami Bible dengan benar. Nah, sekarang masalahnya Muhammad dan Allah itu adalah ilah-ilah lain. Makanya kalian ketika menjadikan Muhammad atau Allah sebagai otoritas, sebagai ilah, kalian itu sudah menjadikan otoritas lain selain daripada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Buktinya apa? Ini akhirnya kau jadi begini. Batu kalian cium-ciumi. Coba. Gimana kau itu? Kau pergi ke Arab, nabung puluhan juta untuk mencium-cium batu, lempar-lempar batu, cium-cium batu, dikerjain sama orang Arab. Gimana? Percaya kalau cium batu nanti surga abad, dosanya dihapus. Kau nanti mau mengutip apa namanya? Yesaya, lihat, aku telah membuat mulutmu ini apa namanya tahir. Aku telah menempelkan itu ini. Kok mau nggak nyambung, itu penglihatan. Ini batu beneran loh, batu beneran dikultuskan. Nah, terus kau bilang mengenai tadi. Oh ya, lupa saya menanggapi tadi. Ini saya tambahin dikit ya, karena tadi kepotong loh. Gini. Tadi kamu bilang masalah sekop, ya. Karena memang di dalam perkemahan itu mereka kan berkemah di padang gurun dalam perjalanan mereka ke Israel. Mereka memang harus dibawakan sekop. Kalau mereka mau boker, mereka itu harus gali dulu. Karena nggak ada WC, orang mereka aja di padang gurun. Mereka itu di padang gurun, berkemah di padang gurun dalam perjalanan ke Israel. Makanya kalau mereka mau boker, mereka itu harus digali. Itu bukan ketetapan Musa, itu ketetapan Tuhan langsung. Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Nah, jadi gini, ini sedikit saya tambahin lagi ya 1 menit karena tadi kepotong. Ya oke? Nah, gini. Sekarang begini. Yang kamu bahas tadi Calvin itu mengenai perkara kalau ada perselisihan. Jikalau ada perselisihan, ya maka mereka itu harus datang kepada Musa untuk mencari keputusan. Nah, lalu dikatakan, jikalau ada perkara yang terlalu sulit,
Nah, perkara yang terlalu sulit itu mengenai perkara. Ada perkara gitu loh. Nah, sementara Muhammad di dalam agama Islam itu bukan ada perkara masalah hukum. Masalah orang itu harus nurutin keinginannya Muhammad. Buktinya apa? Buktinya Zainab itu tadinya nggak mau, dia nikah sama Zaid itu nggak mau. Lalu Muhammad bilang, kalau Allah dan Rasulnya menetapkan ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi Muslim itu selain tentang urusan mereka. Nah, masalahnya begini, Kalvin. Muhammad yang berinisiasi menikahkan Zainab kepada Zaid, ujung-ujungnya Zainab jadi istrinya Muhammad. Akal bulus. Akal bulus. Ini bukan urusan perkara, ini mengenai urusan syahwat. Syahwatnya aduh. Nanti saya ngomong penistaan. Silakan. Apa itu? Silakan. Des, mantap Des. Jadi ini pengakuan yang ketiga dari Edis hari ini, weh, mantap banget. Bible tidak pernah melarang merobkan kepada manusia dan pemerintah. Wih, keren banget. Kalau gitu ngapain lu ngebahas Nabi dan Islam gitu? Karena ini secara Tuhannya Kristen, Islam itu benar. Selamat datang di kebenaran, my bre. Ya enggak? Islam itu benar gitu loh. Karena Indonesia pemerintahnya itu Islam. Dalam pembukaan pembukaan UUD alinea ketiga, di situ berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Anjing, ini apa nih kok hening? Oh, ini suara kemenangan. Anjing, enak banget gua. Lalu kemudian cium batu masuk surga, bre. Lu kayak orang bingung aja gitu loh. Sebelum ada batu hitam, Yesaya 6 lu udah bahas. Yesaya 6 lu udah bahas. Di sana ada apa? Ada batu skincare. Jadi di dalam bahasa Ibrani-nya tuh rispah ya. Dalam bahasa Ibrani-nya tuh rispah, dan dia itu apa? Ketika dicium-cium, dioncop-oncop sama mulutnya Yesaya, itu batu menebus kesalahannya dan mengampuni dosa-dosanya. Apa? Mau bilang itu alegori, mau bilang itu nubuatan. Berak kapur, Edis, gak mungkin itu nubuatan. Karena itu posisinya Yesaya sedang diberikan penglihatan kepada Tuhannya, lalu kemudian ada serafim yang nyamperin dia gitu. Tapi kalau nggak mau itu nggak apa-apa. Kalau nggak mau itu, nanti ada lagi bre. Itu apa namanya? Di Keluaran 29:14 gitu. Di sana ada berak sapi menghapus dosa. Bayangin, Tuhannya Kristen nebus dosa itu hanya setara dengan berak sapi dan juga batu skincare gitu loh. Ini udah ada dua benda nih, berak sapi, batu skincare. Itu yang menghapus dosa. Datang Yesus buat apa? Buat apa Yesus itu menggenapi berak sapi dan batu skincare ini? Itu udah ada dua perangkat yang untuk nebus dosa. Buat apa, Dis? Gitu loh. Terlalu mudah ngebubukinnya, Edis, gitu loh. Sehingga lagi-lagi percuma sekali Tuhan lu turun ke bumi. Tuhan lu turun ke bumi nih, menebus dosa manusia gitu kan ya. Lalu kemudian ketika dia naik ke langit, orang-orang Kristen masih di penjara. Gitu loh. Buat apa nih? Ternyata orang-orang Kristen masih berdosa juga. Atau enggak gini, kayak orang-orang yang berpercaya kepada Yesus seenggaknya ada bedanya kayak sama manusia biasa. Misalnya contoh, bisa bernapas di dalam air gitu loh, nggak perlu makan gitu kan, hidungnya nggak ada lubangnya kayak gitu loh. Ternyata sama-sama aja. Sehingga ini adalah kegagalan konsep Tuhan ketika dia turun ke bumi gitu. Itu jatuhnya ke sana. Dan apa ya, Dis ya? Makin kesini lu makin bubuk. Lu malah mengakui lagi Bible tidak melarang merobkan kepada manusia dan pemerintah gitu. Kalau dalam Islam lu mendahulukan pemerintah daripada negara, itu togut namanya. Itulah kenapa dalam alinea ketiga Undang-Undang 45 Indonesia ada pembukaan atas rahmat Allah. Jadi Indonesia ini dalam kasih sayangnya Allah, sehingga kita bisa bernegara sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah gitu loh. Nah, yang lucu ketika lu membahas mengenai kami mengikuti Nabi kami, lu sangka itu Nabi mewajibkan. Kalau misalnya diwajibkan, semua perkataan Nabi adanya di Al-Quran, gitu loh. Sama seperti perkataan Yesus lu adanya di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Kenapa? Karena semua yang Yesus lakukan itu anjuran, nggak ada kewajiban di dalamnya. Ya iyalah, nggak ada kewajiban ya, masa gitu kan Yesus datang-datang bawa hukum baptis. Baptis itu bukan kewajiban, bre. Karena baptis itu bukan ajaran nabi-nabi.
Jatuhnya itu apa? Sunnah. Kalau di gua ya. Lalu kemudian contoh misalnya penyaliban itu menebus dosa, itu juga bukan kewajiban. Karena tidak mungkin kalau lu pakai otak hukum Taurat digenapi dengan hukum salib. Hukum salib ini punya pagan, Dis. Punya pagan ini hukum salib, gitu loh. Jadi lu harus ketahui itu kebenaran yang ada dan lu harus terima kenyataannya gitu loh. Yesus lu itu bukan Rob karena dia manusia biasa yang banyak gagalnya. Gitu. Dia orang baik, iya orang baik. Cuma dia kalau udah temperamennya kambuh, merusak kehidupannya orang Israel gitu loh. Gitu. Nah, berbeda dengan nabi kami nggak perlu dituhankan satu Arab Islam. Yesus lu turun ke dunia di Palestina yang Kristen Italia. Makanya gue sepakat sama lu, yang Rob itu bapak, Yesus itu punya Rob lagi, karena Yesus itu nggak layak jadi Rob. Saking banyak kegagalan yang dia lakukan selama dia di dunia 30 tahun gitu. Ini ada berapa waktu gue ya? Waktu gue berapa lagi tuh? Udah habis ya? Udah pusing ya? dia. Udah bingung gitu. Udah bingung. Enggak kelihatan, gue ada bacaan gini bre. Live akan berakhir dalam 0058. Saudara, gelap. Loh kok gelap? Dia saudara. Lu bantah apa yang gue katakan. Iya. Baik. Waktu saya. Tapi dia udah berubah. Dia orangnya dia nggak, penghujatnya nggak kelas kakap seperti dulu. Dia udah ini dia. Udah agak mendingan lah. Gini. Jadi satu pernyataan kamu yang cetar membahana ya. Perkataan Muhammad itu bukan wajib. Perkataan Muhammad itu hanya anjuran. Dengarkan. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Itu anjuran atau wajib? Sunat, anjuran atau wajib? Karena semuanya nggak ada di Quran, Calvin. Nggak ada di Quran. Setuju nggak kamu bahwa semuanya itu nggak ada di Quran? Cium-cium batu nggak ada di Quran. Tapi kalian cium-ciumin batu ini. Nih, batu-batu ini kalian ciumin. Terus kau cari remis di Yesaya. Di situ jelas sekali perikopnya tentang bagaimana Yesaya menolak. Dia menolak nih. Dia disuruh menjadi pemberita, menjadi penyampai firman Tuhan. Dia nggak mau. Saya nggak layak katanya. Mulut saya terlalu najis mau ngomong firman Tuhan. Lalu datanglah malaikat Tuhan. Diambilnya kepit, menjepit batu bara. Lalu ditempelkan ke mulutnya. Lihat, aku telah membuat mulutmu menjadi tahir. Sekarang kau layak memberitakan firman Tuhan. Intinya seperti itu. Ini nggak ada hubungannya dengan batu itu. Mana ada orang Kristen yang sekarang pergi, ayo kita mencari batu yang ditempelkan ke mulutnya Yesaya, kita cium supaya kita layak memberitakan firman Tuhan. Ayo. Kagak ada. Yang dilihat Yesaya itu adalah penglihatan. Makanya dia bilang, lalu aku melihat seorang malaikat Tuhan, serafim, mengambil bara api, lalu menempelkan bara api itu ke mulutku dan berkata, bla bla, sekian, demikian. Ini orang Islam batunya masih ada wujudnya. Calvin ini loh, lihat ini loh yang batunya bentuknya seperti ini. Kau datang ke Arab mencium-ciumi batu, mengharapkan sesuatu dari batu itu. Makanya saya bilang inilah yang dimaksud dengan pengkultusan. Mengkultuskan sebongkah batu. Gimana sih kamu, Calvin? Kamu ketika orang Islam datang nih, kalian bilang begini kepada batu ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kalian lambaikan kepada batu ini. Yang labbaik Allah itu artinya, ya Allah kami memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Kalian melambaikan tangan kepada sebongkah batu ini loh. Kepada sebongkah batu ini kalian melambaikan tangan dan mengatakan, wahai Allah kami memenuhi panggilanmu. Ya, itu pengkultusan kalian kepada batu. Lalu pengkultusan kalian kepada Muhammad apa? Nih, kalian berseru-seru kepada Muhammad begini. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berseru-seru kepada Muhammad. Makanya ku bilang, yang berseru-seru kepada mayat, yang berseru-seru kepada bangkai adalah
Islam sudah diakui oleh Rashid Ibas, orang APII, temanmu itu, temanmu. Robnya siapakah yang mayat? Kami. Siapa? Islam. Itu fakta. Rashid itu nggak kejebak, dia mengutarakan fakta. Tapi di sidang sama Juma, jangan kau hadap-hadapi di TV itu. Nanti kita makin bangkrut. Jadi tidak ada lagi nanti umat. Calvin, coba kau dengarkan dulu, kau fokus dulu ya. Perkataan Muhammad itu bahkan lebih tinggi dari perkataan Allah. Nggak ada dalam Quran itu sholat 5 kali sehari, nggak ada. Di dalam Quran itu nggak ada sholat kau harus dudukin kakimu kayak begini. Nggak ada dalam Quran. Kau sholatlah kau harus dudukin kakimu kayak begini. Ini omongan siapa semua ini? Kalau sholat itu harus kau dudukin kakimu macam begini. Nggak ada. Mana ada dalam Quran begini? Kau kakimu dudukin, yang satu begini. Nggak ada. Kau cari sampai jungkir balik, nggak ada. Yang kalian kerjakan ini nggak tahu omongan siapa. Pergi ke Arab, cium-cium batu, nggak tahu omongan siapa. Makasih Bang Aman. Bang Aman, terima kasih. Lihat itu. Calvin, kau meninggal, kau malam ini meninggal. Ya. Habis suaraku. Makasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Dis, gua nggak pernah runtuh, bre. Gua nggak pernah runtuh. Kores itu no counter. Gua tuh no counter. Ini waktu, bro. Lihat nih, sini. Bro, lu bilang ya saya 6. Iya. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai perkataan. Itu kan udah gua kasih lihat di An-Nisa ayat 59. Taatilah Rasul, kata Allah gitu loh. Allah bilang begitu. Lalu kemudian Rasul mengikuti gerakan-gerakan dari Jibril, kemudian gerakan-gerakan tersebut sampai kepada kami umat manusia gitu. Sekarang posisinya salib itu bentuk T bukan bentuk X. Dari siapa? Dari siapa itu salib bentuknya T bukan X gitu. Ayo coba Yesus gitu kan, setelannya gondrong, dia jenggot belah 2 gitu kan, terus ada sendalnya kayak gitu, ada sendalnya. Terus celananya sampai ini gua kasih lihat ya. Gua kasih lihat. Ini setelan Yesus setelah diteliti oleh ilmuwan, profesor. Lu lihat sini. Nih. Gini ya, lu lihat nih. Nih. Ah, gini. Ini. Habis lu, Dis. Nah, ini. Ini ya. Ini dari Profesor Joan Taylor. Nah, ini Profesor Joan Taylor. Ini tempatnya Alda menjadi kuburan di sini sama Christian Princess juga. Lu lihat. Nah, ini Yesus tuh begini, bre, keriting-keriting, rambut pendek, tangannya ke atas meminta-minta. Ini di Matthew Henry ada. Dan dia nggak mampu membeli. Ya, kenapa? Ambil air minum. Lanjut aja, ambil air minum bentar. Oh iya, silakan. Dan ini adalah apa? Ini adalah setelannya gitu. Karena Yesus bukan orang kaya. Lu dapat ini dari siapa kalau bukan dari orang-orang Yunani? Kami mending langsung dari Nabi. Penampilan Yesus lu dapat dari siapa? Gitu. Habis nggak gue bikin edis gitu loh. Lu ketawa ketiwi ngatain Nabi kami, sekarang bagian gue telanjangi Tuhan lu mau minta minum gitu kan, keselak lu lihat bentuk Tuhan lu begini, lihat. Nah, terus di sini lu lihat lagi di sini. Nah, ini ya. Lu lihat di sini, Dis. Nah, sini, Dis. Ini. Yesus berkeliaran dengan cara paling memalukan di hadapan semua orang. Dia mendapatkan penghidupannya dengan cara tercela dan mendesak dengan mengemis atau menerima sumbangan yang kayak gini mau jadi rob. Gitu. Dia setelannya tuh kayak begini. Ini kalau kita lihat Yesus ya, kita lihat Yesus nih. Yesus. Kami mending dari Nabi kami gitu pengajarannya. Lalu mengimani Yesus begini bentuknya nih. Anjur, seakan-akan gagah dia, bre. Tuh. Ini setelan orang kaya. Kalau di Yunani setelan orang kaya ini. Yesus aja dia hidup nggak ada pekerjaannya, nggak mampu beli apa-apa dia. Ini yang aslinya harusnya begini. Lu dapat pengajaran dari siapa gitu? Salib bentuknya T, Yesus dia pakai dress sampai lutut kaki gitu loh. Wah, lari lagi dia, lihat. Lari lagi dia. Ya, kena counter belok gitu. Nanti lu kalau mau ke sana lu bahas dulu. Nanti gua bahas ke sana ya.
Nah, berikutnya Edis bohong Ikhwan, perhatikan nih yang batu itu ya. Di sini tuh bukan tahir, lihat di sini. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi Yesus nebus dosa, kemampuannya menjiplak batu di Yesaya 6. Ini batu kemampuannya dijiplak sama Yesus lu Edis. Gitu loh. Jangan dulu ke Hajar Aswad, lu minta maaf dulu sama batu di Yesaya 6 nih. Ini apa ini itu kita buka di sini. Nah, ini Yesaya 6 ya. Nah, ini ada rispah nih, ada rispah. Kita buka rispah itu apa sih? Nah, ini ada definisinya nih. Hot stone, anjir, batu panas, weh. Mantap, bre. Bubuk nggak tuh? Batu panas dicium-cium. Terus lu bilang, Kristen ada nggak nyium batu? Gimana mau nyium? Batunya ada di sorga. Gimana mau nyium? Nanti lu mati mungkin. Lu nyium dulu ke sana nanti. Belum ini dia Edis kabur dari pembahasan yang ini gitu. Itu Yesus ngejiplak kemampuan batu. Berikutnya ini ada berak sapi, kemampuan berak sapi yang nggak bisa dipungkiri lagi. Nah ini Keluaran 29:14. Ini tritunggalnya Yahudi ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan itu. Itulah korban penghapus. Korban penghapus dosa. Dar, selamat datang di kebenaran, bre. Jadi apa sih bedanya Yesus dengan berak sapi dan batu panas di Yesaya 6? Apa bedanya, Dis? Gue bilang juga Kores itu no counter. Lu mau bawa kemana ke apa ubin-ubin, gua bawa ruko gitu kan, cium-cium batu, gua bawa berak sapi gitu kan. Lu mau lari kemana hujatannya? Lu mau lari kemana sarkasnya? Gua punya semua counternya, bre. Gua punya semua aib Tuhannya lu. Gua pegang. Baru satu tuh gua kasih lihat tuh. Dimana Yesus hidupnya minta-minta, pakai baju cuma sampai lutut. Nanti kita bawakan yang berikutnya, my bre. Silahkan. Terima kasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Oke, kita pakai waktunya ya teman-teman ya. Baik, kita tanggapi satu persatu. Iya, jadi mengenai batu ya, ini abis ini kita udah nggak bahas batu lagi mengenai di Yesaya. Yang maksud saya gini, jadi di dalam Yesaya itu perikopnya adalah tentang bagaimana Yesaya itu menolak. Dia melihat satu penglihatan. Tahu nggak penglihatan? Vision ya. Dia melihat satu penglihatan. Dia itu disuruh memberitakan firman Tuhan. Lalu kata Yesaya, terlalu najis mulut saya ini mau memberitakan firman Tuhan. Lalu ada malaikat serafim datang membawa bara api, ditempelkan ke mulutnya. Lihat, aku telah membuat engkau layak. Intinya poinnya seperti itu. Kesalahanmu sudah diampuni. Nah, yang jadi masalah itu penglihatan. Gak ada orang Kristen pengen cari-cari batu itu biar kesalahannya diampuni. Gak ada. Sementara batu di Arab sampai detik ini masih umat muslim berdesak-desakan, injek-injekan. Injek-injekan loh. Muslim datang ke Arab, injek-injekan ke rumah Tuhannya yang kebanjiran. Nih. Yang akhirnya orang Jepang yang menjadi solusi supaya rumah Tuhannya orang Islam gak kebanjiran. Nih. Ini rumah Tuhanmu yang kebanjiran ini. yang menjadi kubangan air sarang kodok nih. Ya karena memang bukan Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang benar nggak mungkin suruh bikin rumahnya di kubangan air kayak begini. Tukang bangunan yang paling dungu sekalipun, yang paling nggak sekolah, nggak akan mau mendirikan satu tempat di mana nanti tempat itu jadi kubangan air. Tapi Tuhannya orang Islam menyuruh rumahnya dibangun tempat kubangan air. Di situ juga ada batu yang kepadanya umat muslim mencium dan menghormati batu itu. Berharap kalau mencium batu itu dapat barokah. Dosanya diampuni. Karena ada hadisnya. Barang siapa yang mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani, menggugurkan dosa-dosa. Pergi ke Arab, nabung puluhan juta, pergi ke Arab ngapus dosa.
Udah ya, jadi nggak bisa itu tidak membandingkan sesuatu yang sejenis ya. Yang di Yesaya itu penglihatan, sedangkan yang ini memang batu asli. Nah, kemudian dia mengkritik masalah kehidupan Tuhan Yesus, teman-teman. Jadi, teman-teman, di dalam Bible tidak ada narasi-narasi bahwasanya Yesus dalam Bible dan para pengikutnya membawa-bawa golok atau membawa-bawa pedang supaya orang datang kirim duit. Nah, kita lihat dengan kehidupan Muhammad, ya. Dia bawa buku apa dia bawain? Saya besok kalau nulis buku, nanti kalian kejang-kejang. Bagaimana? Dari mana Muhammad dapat hidup, teman-teman? Muhammad itu dapat hidup dari hasil ini loh, ini loh. Muhammad itu nggak kerja ini kerjaan Muhammad nih loh. Nih, gonimah, harta rampasan perang. Nabi kalian itu perampok. Bahkan dia ketuanya perampok. Gimana sih kalian itu? Nah, nanti kau mau bandingkan dengan Musa. Lihat bagaimana Musa di dalam perjanjian lama nih. Setiap dia lewat satu wilayah, bla 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 bla. Makanya Yesus datang ingin menggenapi apa yang dimaksud dalam hukum Taurat itu apa. Karena memang hukum Taurat itu di dalam orang Yahudi itu memang sudah dialih-pelintirkan oleh alim ulamanya. Makanya kau bilang tadi, kalau Mesias datang itu harusnya jangan membangkitkan orang mati. Bebasin dong kita dari penjajahan Romawi. Itu kan keinginanmu. Justru Yesus datang itu ingin membebaskan yang lebih penting daripada penjajahan orang Romawi. Tapi penjajahan mereka terhadap dosa, penjajahan diri terhadap dosa itu yang ingin dibebaskan. Supaya mereka hidup layak, kudus dan benar di hadapan Tuhan. Nah sekarang ngomong-ngomong soal mata pencaharian. Dikatakan di dalam Bible jelas, banyak orang-orang memberi kepada Yesus itu persembahan. Mereka kasih dengan sukarela kepada Yesus. Nggak pernah Yesus membawa golok untuk menakuti orang supaya kasih lebih. Muhammad nih loh. Harta rampasan perang 1/5. Bahkan Abdul Somad sudah menghitung miliaran itu duit buat Muhammad, miliaran. Makanya istrinya banyak. Silakan. Salah lu Dis, gue tuh nggak pernah ada masalah sama Musa di perjanjian baru, bre. Ini kita mulai dulu ya, gitu. Nggak pernah ada masalah gue bermasalah sama Yesus lu, gitu loh. Itu udah gue bongkar datanya dari Profesor John Tyler ya. Dia hidup minta-minta. Terus lu bilang gimana mungkin Yesus bawa golok? Ya iyalah, gimana dia mau bawa golok? Ada uang nggak? Ada uang nggak buat beli Yesus? Hah? Lu lihat dong kita lihat di Filipi 2 nomor 6 bre ya. Kita lihat di Filipi 2 6. Nah, ini nih. Lu lihat sini, bre. Lu lihat sini. Belajar. Kita belajar biblika sama kores ya. Lihat di sini ya. Lu buka Filipi 2 nomor 6 ya. Di mana di sini Yesus itu dia hidupnya yang walaupun dalam rupa Allah yang begitulah, lu pasti tahu lah ya. Nah, kita buka dulu di sini. Terus kita ke Matthew Henry nih di sini nih. Ini thank you Alda datanya. Sedekah. Nah, di sini. Lihat di sini. Iya, di sini bre, lihatnya belajar di sini. Matanya sini, Dis. Nih. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak punya rumah Yesus lu itu. Hidup dari sedekah. Orang-orang ngasih ke dia itu sedekah. Apa bedanya sama ustadz? Apa bedanya sama pendeta? Hidup dari sedekah. Tuhan hidup dari sedekah, lu bayangin. Minta makan dari ciptaannya. Lu bayangin itu, bre. Ya, itulah kenapa moralitas Yesus gue pertanyakan gitu. Ketika dia jadi Tuhan, ketika dia Tuhan yang menjadi manusia, kenapa dia tidak menjadi manusia yang sukses dari bawah gitu loh? Dari kecil sampai naik ke langit, dia manusia. Apa yang minta udahan siapa? Gua kan di sini hanya melayani lu, Dis. Lu minta bahas batu, oke, gue sambut gitu kan.
Nah sekarang gua counter, lu sekarang kesakitan kan ngedengar counteran gua gitu. Kenapa? Karena ini yang nggak bisa lu bantah dan orang Kristen bantah. Penghapusan dosa yang pertama kali ada itu batu, baru Yesus. Artinya Yesus menjiplak kemampuan batu. Kenapa orang Kristen nggak nyipok-nyipok batunya? Karena batunya nggak ada di bumi. Kalau ada itu dicipok-cipokin lebih parah. Masuk mulut kayaknya itu batu. Karena lebih gede daripada Hajar Aswad gitu bre. Terus berikutnya ngerampok katanya. Nabi kami ngerampok. Lalu lupa Yesus lu rentenir. Lukas 19:21 lihat. Ini kan di sini perumpamaan uang mina. Ada orang nih dikasih 1 koin. Yesus pergi. Pas pulang, ya, mana koinnya? Oh ini cuma 1. Loh kok cuma 1? Harusnya kan ini bertambah banyak gitu. Harusnya kan ini bertambah banyak. Karena aku harusnya mengambilnya serta dengan bunganya. Tuh Yesus mengajarkan rentenir. Orang yang gak suka cara Yesus mendapatkan uang, apa yang dia lakukan? Semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini orang, Yesus lu bre, hidup gak punya rumah, golok aja nggak mampu, tapi kalau angan-angan paling tinggi dia kalau angan-angan paling tinggi dis. Lukas 19:27 lu lihat ini, belajar gitu loh. Mau ngebandingin sama nabi kami, istri banyak, pedagang gitu kan, punya kambing banyak, penggembala gitu. Mau dibandingin Yesus lu satu wanita aja nggak ada yang mau kawin sama dia bre, nggak ada yang nawarkan diri, nggak seperti nabi kami. Mau dibandingin, ya Allah ya Robbi gitu kan. Lalu kemudian apa terakhir itu soal penjajahan terhadap dosa. Gue tanya sama lu dis, coba jujur sama gue. Lu emang coba ya, kalau misalnya memang mau soal dosa nih, harusnya zaman Salomo ya, karena Salomo nyembah berhala waktu itu. Atau enggak harusnya zaman Yehuda, karena Yehuda itu prot-prot. Waduh sakit kupingnya ya. Karena Yehuda itu prot-prot sama Tamar, menantunya diprot-prot sama Yehuda. Atau enggak di zaman Nuh. Karena apa? Karena dia incest sama ini anak-anaknya yang cewek-cewek gitu. Lu datang di abad pertama Yesus. Ini Yahudi dosa apa Yahudi? Gua tanya, dosa apa dia? Hah? Dosa apa? Gitu loh. Yahudi lagi dijajah bangsa Roma. Ini Yesus datang kucuk-kucuk bangkitin orang mati. Lihat, orang mati bangkit. Yahudi kan, oke, bagus. Kapan kami bebas dari Roma? Oh, itu enggak. Saya nebus dosa kalian. Lah kami dosa apa? Kami nyembah berhala emang abad pertama? Enggak juga. Lah terus lu Mesias mana lu? Lu Mesias India lu. Dari India lu Mesias gitu. Ngapain lu ada di Yahudi kalau nggak ngebebasin penjajahan Roma? Kan gitu. Malah ngajarin baptis, malah ngajarin salib menebus doa. Apa anjir? Kok dibawa ke situ, bre? Gitu loh pengajaran gua mengenai Biblika hari ini. Jadi nggak moralitas nabi kami dengan Tuhan lu itu nggak sama. Thank you. Baik, habis waktunya ya. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Baik. Ya, jadi yang parah itu adalah punya Rob, punya Tuhan yang kerjanya ngerampok. Ayo kita hitung berapa rampokannya Tuhannya orang Islam. Nih, Robnya orang Islam yaitu Muhammad nih. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Ketika yang bawa pena tolong tulis. Ketikanya jangan tulis, angka-angkanya saja tulis. Ketika Nabi perang Badar hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua dapat harta rampasan perang sebanyak 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping uang dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram, 2 juta sekarang. Nah, yang punya kalkulator, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. 100 miliar hasil daripada ngerampok. Hasil daripada ngerampok, bro, ngerampok. Tahu nggak? Pernah nggak Yesus membawa pedang? Nggak usah pedang, garpu. Pernah nggak? Kasih lo duit sama gue, kasih lo, awas. Nggak pernah. Ini nabimu. Lebih parah daripada preman terminal. Preman terminal itu masih sembunyi-sembunyi dia, masih sembunyi-sembunyi.
Di belakang terminal Raja Basa. Awas lo. Bawa garpu, kasih nggak lo duit? Itu masih sembunyi-sembunyi. Ini Nabi Muhammad bareng sama ininya, sama kelompoknya, sama gengnya. Ayo kita perang, serbu kampungnya orang itu. Dapat berapa kata Abdul Somad? Berapa ribu tadi? 100 miliar. Makanya saya bilang, makanya istrinya dia banyak. Kalau muslim ditanya berapa istri Muhammad, sampai nggak tahu orang Islam itu berapa istri Muhammad, sampai nggak tahu. Iris kuping saya kalau muslim tahu berapa istri Muhammad sesungguhnya. Nggak tahu mereka istrinya Muhammad, saking banyaknya nggak tahu mereka jumlahnya. Ada yang ngomong 11, ada yang ngomong 9, ada pusing pala kalau ngikutin dia. Banyak sekali. Bahkan dalam Al-Quran dibilang perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad, boleh. Lalu Aisyah membongkar. Aisyah adalah orang yang membongkar siapa Tuhannya Muhammad sesungguhnya. Kata Aisyah, apa kata Aisyah? Sungguh aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Jadi udahlah ya Kalpin ya, intinya yang saya mau sampaikan begitu. Kenapa kau meropkan orang yang seperti itu? Kenapa kau tuhankan orang seperti itu? Rob macam apa? Tuhan macam apa yang seperti itu? Ini yang belum kau tanggapi, Kalpin. Ini yang belum kau tanggapi. Kau tadi kan sudah aku bilang. Ini, coba dengarkan Kalpin. Kalpin, ini kau tanggapi ya. Nih. Kalpin. Udah panik dia, teman-teman. Nggak denger lagi dia. Nggak denger lagi dia. Pantesan kita ngomong nggak didengar sama dia. Sudah dibisukan sama dia. Udah ini nggak bisa lagi dilatih kayak gini ya. Kok bisukan? Ini mana ada bisukan? Gua ngebisukan mic gua, bre. Gua ngebisukan mic gua ini. Ini kan waktu lu ngomong terus lah, ngomong terus. Udah habis argumen. Argumen udah habis. Kalian benar tidak meminta kepada Muhammadku, dengarlah seruanku. Waktu kau berseru-seru kepada Muhammad, dengarlah seruanku. Kutanya sama kau berseru-seru kepada bangkai atau enggak? Jangan kau efekmu matikan lah. Kenapa sih pakai efek besar-besaran suara? Gimana sih ini waktu lu habisin aja dulu nanti gua jawab. 5 ribuan tahu saya mic-mu harga lu berarti saya tahu. Berarti lu sama kayak Yesus lu dong, ini nggak ada uangnya. Habisin aja dulu waktunya, nanti waktu gua. Coba ketika kau mengatakan kepada Muhammad, dengar Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau jawab dulu. Kau akui tidak bahwa umat Islam berseru-seru kepada bangkai, kepada mayat? Enggak, kepada ruhnya Nabi Muhammad kami, bukan kepada bangkai mayat. Kepada arwahnya Muhammad. Ruh. Kalau arwah itu jamak dari ruh. Enggak kena Edis. Pemuja Ruh. Enggak kena ya. Pemuja ruhnya Muhammad. Silakan. Ruh. Udah waktu gua ya. Habis lo. Ya, jadi perkara mana nih waktunya? Mana waktunya, Dis? Oke, sebentar. Iya gitu ya. Jadi soal perampokan, lu tuh lupa gitu di kitab lu, tapi gua nggak nemu tadi gua cariin itu ada di bilangan gitu ya. Ambillah 36.000 gadis perawan dan sisakan 32 perawan khusus bagi Tuhan. Gitu dia. Ini perawan kalau dijual berapa? Gue pengen tahu harganya gitu. Berapa harganya itu kalau dijual gitu loh, bre. Gitu. Belum nanti di Keluaran 20 gitu. Jikalau kamu akan berperang kepada sebuah kota, maka ambillah seluruh yang hidup gitu, barang-barang dan harta rampasannya gitu kan. Itu sih kira-kira di zaman itu kalau dikonversi sekarang itu harta berapa ya kira-kira ya? Terus yang paling gua inget 1 Samuel 15 nomor 3. Bunuhlah semua orang, perempuan, anak-anak, keledai, kambing gitu kan. Apalah tuyul, jenglot, apalah dibunuh semua. Itu kira-kira kalau diduitin berapa? Gitu loh. Itu berapa kalau diduitin? Jadi jangan perkara inilah, jangan perkara-perkara yang rampas-merampas gitu. Kita belum menang banyak, bre. Ini kita belum hitung sama tanahnya orang-orang suku Aztec.
Belum kita hitung sama tanahnya orang-orang suku Aborigin. Itu bre, Marco Polo ya sama Amerigo Vespucci ketika nyampe di tanah orang, yang dia lakukan pertama kali apa? Nancepin salib. Ini tanah Tuhan, punya Yesus. Gitu loh. Indonesia nggak bisa begitu. Kenapa? Karena alhamdulillah sudah ada muslim duluan gitu. Jadi jihad itu menangkal ajaran kasih yang mencoba kasihilah musuhmu dengan tanahmu. Nggak bisa kalau itu. Nah, lalu berikutnya, coba pernah nggak lihat Yesus itu kemana-mana bawa pedang? Dia nggak punya uang, Edes. Nggak punya uang. Gimana mau beli pedang, mau beli garpu? Rumah aja nggak punya. Lu kagak lihat tadi Profesor sama Matthew Henry ngomong apa? Yesus hidup dari sedekah. Yesus menghidupi dirinya dengan cara meminta-minta donasi. Masih ditanya, ada nggak Yesus bawa-bawa pedang? Kayak mana sih? Lu bikin pasukan harus punya uang. Lu mau punya peralatan tempur harus punya uang. Yesus ini cuman nyembuhin orang sama bangkitin orang mati. Kalau soal uang dia lemah. Dia tuh lemah kalau soal finansial. Bre, ini belajar dari mana? Bapaknya Yesaya 7:20. Pisau cukur aja dia minjem ke Raja Asyur, nggak nyiptain. Gitu loh. Jadi lu mau lari kemana sih, Des? Selalu ada counternya buat lu gitu loh. Cium batu, ternyata Yesaya duluan. Cium batu, ternyata Yesus menjiplak kemampuan batu. Jadi lu mau bawa kemana? Ini Yesus lu ini mau lu bawa kemana? Kemana-mana gagal. Bangsa Israel masih dijajah. Sampai sekarang Kristen minoritas di sana. Turun di Palestina yang Kristen Italia. Gitu loh. Ngapain lu menuhankan Rob yang gagal dalam segala misinya? Ngapain? Gitu. Nabi kami lu kata-katain kayak gimana? Satu Arab Islam, bre. Satu Arab Islam. Yesus lu dengan segala kemampuannya yang dielulukan ternyata hidup nggak punya rumah di Palestina. Israel tetap dominan. Ya nggak? Oh, mau ke situ bahasnya. Tadi udah soal harta rampasan ya, udah gua bahas tadi, lu tinggal ngebantah. Lalu soal Islam agama damai gitu. Kalau lu siap untuk damai, maka lu harus siap untuk berperang. Kenapa? Karena ada ajaran kasihilah musuhmu. Tahu nggak? Kalau lu mengasihi musuhmu, terjadilah yang seperti Afrika, Dis. Seperti Afrika. Afrika sampai sekarang masih membayarkan hutang kolonial kepada Prancis dan Inggris. Ini negara-negara Eropa, mereka kaya dari hutang-hutang kolonialnya bangsa-bangsa Afrika. Masa lu lupa Indonesia bayar hutang ke Belanda baru beres kapan? Masa lu lupa? Gitu loh. Nah, inilah praktek kasih yang dihajar habis-habisan oleh jihad. Gitu, bre. Dan apa yang gue lakukan sekarang adalah untuk membuat satu Indonesia tahu bahwasannya Kristen itu sedang menyerang Islam di media sosial. Gitu, bre. Supaya orang-orang satu Indonesia tahu dan memberikan panggung nasional kepada kalian semua. Gitu. Pengen terkenal kan? Pengen lihat banjir murtad kan? Panggung nasional tempatnya, bre. Tinggal kaliannya aja berani. Kalau kalian nggak berani, gua yang paksa. Kalau kalian nggak berani, gua yang paksa. Gitu, bre. Ya, selamat datang di kenyataan. Inilah visinya API ke depan. Semua penghujat tampil di jalan nasional. Gitu. Supaya Indonesia tahu banjir murtad, bre. Gitu. Lanjut. Oke, kita tanggapi ya teman-teman ya. Memang kalau karena sering bentur-benturin kepala ke Ubin, jadi memang teman-teman kadang-kadang suka nggak nyambung ya teman-teman ya. Tidak nyambung dengan apa yang lagi dibahas gitu. Oke, kasih waktu dulu ya. Waktu ya silakan diterima. Baik, jadi dia tadi ini nggak nyambung ya. Yang kita bahas itu mengenai apa yang dilakukan Yesus, Rob kita, dengan apa yang dilakukan Muhammad, Robnya mereka. Lari ke masalah-masalah orang lain. Bagaimana ada penjajah begini menancapkan ini. Ini orang nggak nyambung apa gimana sih? Emang kita lagi bahas orang lain. Kita lagi, oh tapi itu nggak apa-apa lah, kita turutin ya, kita turutin nggak masalah. Ya, kalau kita ngomong-ngomong soal hutang Indonesia berapa gulden yang masih kita bayarkan kepada Belanda, tahu nggak berapa banyak yang dibangun Belanda di negeri kita? Kau belajar sejarah nggak? Di waktu
kita belajar sejarah, kebetulan sejarah itu saya jagonya terus waktu zaman sekolah. Apa dampak positif penjajahan Belanda terhadap Indonesia? Contoh, dibangunnya jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Itu dibayar, upahnya itu dikasih sama pemerintah Belanda. Gubernurnya pada waktu Daendels sudah memberikan itu upah-upahnya. Dikorupsi sama raja-raja wilayah. Kau nggak tahu apa-apa. Kereta api stasiun mana? Dari Jakarta sampai Surabaya. Itu semua peninggalan Belanda, Abdul. Pabrik gula. Kau lihat itu, semua itu peninggalan Belanda, Abdul. Itu pembangunan Belanda. Belanda itu ya datang ke negara kita, nggak semuanya. Memang kita harus mengusir mereka sebagai penjajah. Iya, betul. Tapi di dalam sejarah yang kita pelajari ada dampak positif dari penjajahan Belanda itu. Yang kita tadinya bangsa terbelakang, kemudian diajarinlah sekolah, diajarinlah pakai sendal, pakai BH. Tadinya nggak pakai BH, Dol. Biar kau tahu. Nggak pakai BH. Tadi perempuan kita tuh nggak pakai BH. Jadi bukan nggak semuanya jelek, enggak. Ya, nah sekarang begini, justru penjajahan itu kan sudah berakhir tuh. Penjajahan itu sudah berakhir. Yang masih dijajah sekarang tuh siapa biar kau tahu? Siapa sekarang yang bayar duit ke Arab, bikin visa, bayar ke Arab. Ya kan? Kau menginjakkan kaki di Arab, bayar hotel kau di Mekah sana. Sampai hari ini penjajahan akal itu masih terjadi. Kau tanya yang naik-naik haji itu ya, nabung puluhan juta, jual tanah, ngantri puluhan tahun, kecuali kau lewat jalur VVIP, bisa kau langsung berangkat, tapi fulusnya ditambahin biar berangkat cepat ke Arab. Sampai Arab, apa kata Buya Sakur? Lempar-lempar batu, camping-campingan, lari-larian, cium-ciumin batu. Justru penjajahan itu masih ada sampai hari ini. Padahal di dalam Quran nggak ada perintah naik haji ke Mekah, tuh nggak ada. Ada perintah naik haji, ada. Naik haji, diwajibkan bagi kalian naik haji bagi yang mampu, ada dalam Al-Quran. Tapi kemana naik haji? Kemana naik haji? Ada nggak di Quran naik haji itu ke Mekah? Iris kuping saya kalau ada naik haji ke Mekah. Lompat dari Monas saya kalau ada naik haji ke Mekah. Mana ada naik haji ke Mekah di Quran itu? Nggak ada. Yang ada itu disuruh naik haji ke Baitullah. Di mana Baitullah menurut Quran? Baitullah menurut Quran itu dibakar sama orang Islam, diedit jadi Mekah. Bakar, diedit jadi Mekah. Iya kan? Jadi kalau edit mengedit mereka jagonya, coba master mereka ini kalau soal edit mengedit. Nggak ada sunat, diedit jadi ada sunat. Apa ya, aduh, sampai habis suara saya teman-teman, habis. Oke lah Kalvin, karena sudah jam berapa sekarang? Sudah 9:30. Waktunya mungkin sudah istirahat ya kita ya. Nanti beberapa putar lagi, terserah mau berapa putar lagi. Jadi intinya begini kan. Terserah lu kuat berapa lama gitu kan. Sudah berapa jam? Tadi gua udah nawarin buat closing, tapi lu emosi pengen lanjut. Inilah jadinya kan. 2,5 jam kita udahan. Ya inilah jadinya gitu. Lu mau berapa lama lagi? Ya terserah, mau 2 putaran lagi atau 1 putaran lagi terserah. Tapi inti penutupnya gini, yang saya katakan begini. Terbukti bahwa kami orang Kristen berseru-seru ya Yesus, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Sedangkan kalian umat Islam berseru-seru Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru kepada ini waktu dia seonggok mayat dalam kuburan. Makasih Bang Aman. Di mana Yesus hidup anjir? Ya, silakan. Mana Yesus kalau hidup mana gitu loh. Ya, silakan waktu. Kita akan ini apa namanya? Mana ininya? Timernya. Ah, sip. Ya. Oke, pertama-tama mengenai Belanda membangun jalan raya di Indonesia gitu. Yang minta siapa? Siapa yang minta gitu? Kemudian uangnya dikorupsi gitu. Lah, kalau misalnya lo tidak ke Indonesia emang bakal ada korupsi yang seperti itu. Ini dosa warisnya penjajah. Ya enggak? Gitu loh. Sesimpel itu, bre, gitu.
Lu kalau nggak mau ada lanjutan-lanjutan dampak dari penjajahan, lu jangan ngejajah, tinggal sono di Belanda, makan kentang, gitu loh. Makan apa? Lobster sono, makan marmut gitu loh. Nggak usah lu ke Indonesia, nggak akan ada tuh jalan raya, korupsi jalan raya atau apapun utang-utang Indonesia nggak akan ada. Tinggal di sono, menderita di sono, punah di sono. Jangan lu masuk ke negara yang sudah ada penduduknya gitu loh. Seperti orang-orang Israel di perjanjian lama ke Kanaan, kemudian dibantai Kanaannya. Salah apa ini Kanaan? Salah apa ini Kanaan? Kan gitu. Anjing, inilah logika-logika yang terdoktrin oleh para penjajah, ikhwan gitu loh. Itulah kenapa inilah sangat pentingnya jika lo umur 2 tahun minumlah susu ibu, jangan susu babi. Lalu berikutnya gitu, siapa yang masih dijajah? Orang-orang Islam, karena kalau misalnya bikin visa itu harus bayar gitu. Lah terus orang-orang yang ke Jepang bikin visa dijajah Jepang. Orang-orang yang mau ke Vatikan bikin visa ke Italia dijajah Italia gitu. Ada perbedaannya antara jajah dan ibadah. Lu dijajah, lu nggak mau, lu dipaksa. Ibadah, lu dengan sukarela melakukannya, gitu loh. Jadi nggak timpang kalau lu menyamakan jajah dan ibadah kayak gitu, bre. Hancur lagi logikanya. Wah, anjing enak banget gitu. Terus haji dibahas di mana? Haji harus ke Mekah. Ya itu Baitullah, itu Ka'bah itu gitu loh. Makoraba itu ya Mekah itu, gitu. Baka itu ya nama lain dari Mekah dulunya. Mending apa? Mending bahas salib. Itu salib kenapa T? Kenapa enggak X? Dari mana itu salib kok T enggak X gitu kan? Pasti nggak bisa bantah, bre. Karena orang-orang Kristen itu imani saja, imani saja, imani saja gitu. Mereka kalau ada koran masuk dirobek setengah, dibacain yang setengah, setengah lagi dibuang. Itu orang Kristen tuh. Itu orang Kristen. Itulah kenapa Indonesia bagian barat makmur, mayoritasnya Islam soalnya. Gitu. Terus kita mau lari kemana lagi? Ini moralitas Yesus ini belum habis sebenarnya pengen gua bahas, bre. Yesus dibilang hidup ya, Disya. Lu bilang Yesus hidup gitu. Siapa saksinya Yesus hidup itu siapa? Sejarawan mana yang sepakat sama lu kalau Yesus itu hidup siapa gitu loh. Udah gua bilang 4 sejarawan paling awal yang ada di abadnya Yesus ya, bukan di zamannya Yesus, di abadnya Yesus gitu. Semuanya sepakat Yesus itu mati dia itu, enggak bangkit. Makanya lu sekarang nggak bisa melihat Yesus di mana-mana, mana dia mana gitu kan. Lu cuma lihat replikanya, baik patung ataupun batu yang diukir. Gitu, jangan lu bilang-bilang Yesus hidup depan gua, bre. Gua tagih datanya, gua tagih. Kan kalau kayak gini kan kelimpungan kalian jadinya. Iya enggak? Wow, nah Muhammad mati, Yesus hidup gitu. Anggap Yesus hidup. Apa hidupnya dia ini manfaatnya apa untuk bumi sekarang? Wafatnya Nabi kami, Islam sudah jadi. Yesus mati, Kristen belum jadi apa-apa. Untung ada Paulus. Untung ada Paulus. Jadi tuh Kristen tuh. Nggak ada Paulus, apa yang mentok ormas Yunani, organisasi masyarakat mentok. Kan gitu. Ya enggak? Iyalah. Coba apa? Yesus hidupnya apa? Manfaatnya untuk orang Kristen apa? Manfaatnya apa? Apa? Ada apa gitu? Apakah ketika dia turun ke Palestina, Palestinanya menjadi mayoritas Kristen? Enggak tuh. Apakah Israel mempunyai negara di Israel, di Palestina ini gara-gara Yesus? Enggak juga. Jadi manfaatnya apa? Coba gue pengen tahu. Itu kalian jawab. Kalian itu mengagung-agungkan sesuatu melalui fitnah dan tidak ada kontribusinya kepada dunia. Berbeda dengan Nabi kami Muhammad SAW, diakui sebagai orang pertama yang paling berpengaruh di dunia oleh Michael Hart, gitu kan? Oleh semua Muslim di dunia namanya selalu disanjung-sanjung. Kalau lu Yesus itu mentok cuma di Indonesia sama Malaysia. Nanti kalau lu misalnya ke Bulgaria namanya jadi Cezu. Kalau misalnya lu ke Cina namanya jadi Chuenche gitu. Kalau lu misalnya ke mana ke Yahudi namanya jadi Isa. Elah anjir. Makin sini makin bubuk, Dis. Serius. Lu nggak bisa main panjang sama gua. Data gua keluar semua. Iyam. Oke, baik ya, kita tanggapi ya teman-teman ya. Kita tanggapi satu persatu teman-teman. Baik.
Dia mengatakan siapa yang saksi Yesus hidup. Ya jelas di dalam Bible itu murid-murid, ya kan? Bahkan Yesus berkata kepada mereka, engkau adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bahkan sudah dituliskan oleh para murid-murid, apa yang kami lihat tentang firman yang hidup, apa yang kami dengar, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Ya jelas. Jadi kalau kau bilang sejarawan yang hidup kemarin sore dia hidup, bahkan orangnya masih hidup, kelahiran tahun 2012. Kalau kau bilang dia jadi sumber sejarawan, ya repot kau berpikir model begini. Kau bilang Muhammad orang nomor 1, ya jelas lah nomor 1. Kalau dibikin nomor 2 nanti masuk penjara gimana? Contohnya siapa? Arswendo membuat satu polling bagi para pembaca tabloid. Siapakah tokoh favoritmu? Ternyata setelah hasil pollingnya di polling nomor 1 Soeharto, nomor 2 begini, nomor 3 ini. Masuk namanya Arswendo. Nomor 5 Arswendo, nomor 6 Muhammad paling bontot. Masuk penjara. Arswendo masuk penjara gara-gara kayak begitu. Inilah kelakuan mereka ini. Nggak mau mereka kalau Tuhannya nomor 6, nggak mau. Pokoknya Tuhan kami Muhammad harus nomor 1. Kita lanjut, kita nanggepin dia aja ya. Kemudian mengenai Belanda, ya kan? Kok Belanda sana? Calvin, kau lihat berapa banyaknya orang Indonesia, orang-orang Islam setengah mati pengen bikin pisah. Aduh, saya pengen banget lo ke Belanda, pengen banget saya foto-foto di ini, pengen banget. Mereka jungkir balik bikin visa Schengen, jungkir balik pengen ke Belanda. Bahkan kalau mereka, lihat nih, saya keren, di Eropa foto-foto katanya. Saya tanya sama kamu, ada nggak yang mau jalan-jalan ke Afghanistan? Ada nggak mau jalan-jalan ke Bangladesh, Afghanistan, Pakistan? Kagak ada. Kalian mau ke sana kagak ada. Ini saya bilang kaum munafik. Iya, kalian itu. Giliran kami pengen syariat ditegakkan. Ayo, apapun permasalahannya, khilafah solusinya. Pakistan bubar. Syria, Irak, bubar. Ya, saya tanyain nggak ada. Muslim separuh nggak percaya sama separuh nggak percaya sama Islam, separuh jumlahnya. Cuman KTP-nya doang Islam, separuh nggak percaya. Karena mereka udah lihat tuh negara-negara tetangga bubar gara-gara itu. Terus kemudian yang kedua, mengenai Bakah, nama lain daripada Mekah, ngarang. Ngarang. Dari mana Bakah itu nama lain dari Mekah? Dari mana? Makaroba. Dari mana? Nggak ada di Quran Makaroba. Kata Mekah itu disebut hanya 1 kali dalam Quran. Mun'im Syiri dalam sebuah narasinya mengatakan begini, Quran itu mustahil ditulis di Mekah. Injil pasti ditulis di sekitaran Israel, Mediterania. Karena apa? Disebutkan itu nama-nama itu. Disebutkan Yerusalem, disebutkan Kanan, disebutkan. Itu membuktikan bahwa buku itu ditulis di situ. Nggak ada dituliskan di Injil itu Sumedang, nggak ada. Quran mengklaim dirinya dituliskan di Mekah, tapi Mekah hanya disebut sekali. Disebut, makanya mustahil. Makanya ada satu teori, Quran itu nggak berasal dari Mekah. Nggak ada. Orang Mekah itu padang pasir tandus, nggak ada kehidupan. Oke Calvin, ini putaran terakhir, habis ini nanti kamu terakhir ya, supaya kita ini karena udah hampir 3 jam loh, saya udah cepet 3 jam nih, udah 2 jam. Mantap ya, gua bawa longkan dis ya, Buset, kelimpungan kan ya? Karena saya tadi yang mulai.
Oke, jadi intinya begini. Saya tutup lagi dengan kalimat pamungkas. Muslim Kristen berseru kepada Rob yang hidup, Muslim berseru kepada Rob yang meninggal di kuburannya, itu Muhammad. Silakan. Oke, thank you Adis, waktunya. Mana ini? Mana ininya? Hehehe, siap-siap Dis, ini sakit, ini menyakitkan ini Dis. Iya, jadi kawan-kawan, pertama dia mau bahas Israel versus Mekah. Mekah kota, Israel negara, gitu. Lu kalau mau bahas Mekah versus Yerusalem, gitu loh. Nah, ada nggak itu Injil itu ditulis di Yerusalem, ada nggak gitu? Jangan sampai ke Antioquia sana gitu, di Turki, jauh, melayang-layang di permukaan air gitu loh, bre. Jadi logika geografinya itu harus nangkep gitu loh. Makanya jangan menuhankan roh, tuhankanlah zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bandingin Mekah sama Israel, sama aja lu bandingin ini bre, Jakarta sama Malaysia. Nah, kayak gitu loh. Lu kayaknya sekolahnya SD-nya 2 kali kayaknya lah. Diulang lu. Nah, berikutnya gini, perkara mengenai fakta bahwasanya Yesus itu ada saksi-saksinya. Kata-kata Elia Miron ini yang selalu gua ingat untuk kawan-kawan Kristen ya. Asumsi teologis tidak bisa membantah fakta sejarah. Jadi fakta sejarah mana yang membuktikan Yesus bangkit? Gitu, my bre. Sampai sekarang nggak ada. Makanya gua sesuai dengan perkataan Elia Miron berstatement dan menyatakan Yesus itu masih mati sampai sekarang. Jadi ngapain lu berdoa kepada Rob yang mati? Gitu, my bre. Posisinya Yesus mati tidak meninggalkan apa-apa. Nabi Muhammad wafat, dia meninggalkan Islam untuk Arab. Selamat datang di kebenaran. Nah, berikutnya soal trip to Afghanistan. Siapa yang mau trip ke Afghanistan? Siapa katanya gitu. Oh, ini kalau udah gua putar kamera kelihatan keyboard gini biasanya gemeter-gemeter kawan-kawan Kristen. Oh. Ini banyak banget ini. Banyak banget ini. Edis. Ini zaman digital, Dis. Semua ada di internet. Gampang banget ngebubukin lu, serius. Karena lu ngomong asumsi, gua pakai internet gua. Berikutnya lu ngomong apa namanya, lu ngomong Syria, Irak gitu kan, Afghanistan ancur-ancuran gitu. Ya udah kita cek data aja lah, kita cek data gitu. 10 negara termiskin di dunia ya kan gitu. 10 negara termiskin di dunia 2024. Kita lihat. Burundi, Central African Republic, Somalia, Mozambik, Kongo, Niger, Liberia, Sierra Leone, Malawi, Madagaskar. Mana Irak? Mana Suriah? Mana Afghanistan lah? Ini lihat ini Burundi apa sih Burundi? Coba kita lihat Burundi ini, siapa tahu Islam, siapa tahu Burundi. Ini paling miskin nomor 1 di dunia ya Ikhwan ya. Burundi religion, coba kita lihat Burundi religion. Agama di Burundi itu Kristennya 67%. Dan Protestannya 5%, animismenya 32%, Muslimnya cuma 1%. Yang paling miskin negara dengan mayoritas yang robnya Yesus yang mati dan tidak bangkit. Yang kedua sekarang lu bahas Suriah, Irak, coba ini. Ini nih ada Republik Afrika Tengah nih, Republik Afrika Tengah. Coba kita lihat ya, Republik Afrika Tengah. Central Africa Religion. Itu. Ini coba lihat mana ya. Predominant religion di Central African Republic, Republik Afrika Tengah, 61% itu teridentifikasi sebagai Protestan dan 28-nya Roman Katolik. Dua negara termiskin di dunia bukan Suriah, Irak atau Afghanistan, tapi kawan-kawan Kristen sendiri. Dalam nama Tuhan mereka miskin.
Anjir Edis, gue bilang juga Kores itu raja counter bre. Gue ini raja counter gitu. Lu ngomong apa pasti gue ada bantahannya. Kenapa? Karena gue Islam. Al-Hajj ayat 39. Telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Jadi selamat datang di kebenaran. Semua hujatan lu gue balikan dengan fakta dari agama lu sendiri gitu loh. Dan juga aib-aib Tuhan lu sebagian gue buka. Ini di sini gue baik bre, nggak gue buka semua aib Tuhan lu. Tapi semoga lu belajar dan mendapat hidayah, my bre. Thank you waktunya. Mantap banget memang Edis. Keren. Karena sudah terlalu larut malam. Sudah hampir jam 10 malam. Jadi kita rehat sejenak. Mungkin rehat kita dulu lanjut lagi. Siap, my bre. Tapi sedikit sebelum saya tutup gini. Perasaan makanya masih ada belum puas. Bukan, sedikit aja, sedikit. Kita nggak pakai waktu gini. Tadi perasaan ya, kita itu lagi bahas mengenai negara yang kacau balau gara-gara agama loh. Kacau balau gara-gara agama. Ini yang ditanggepin malah bahas negara-negara yang nggak ada hubungannya dengan agama. Tapi oke lah, kita lanjutkan lagi. Agama Kristen itu mayoritas, kenapa nggak bisa mendominasi ekonomi? Oh ya udah nggak apa-apa. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Calvin. Oke. Siap. Ketemu lagi. Sampai jumpa Edis. Baik, itulah tadi diskusi kita ya teman-teman ya. Wara nyambungnya ya seperti biasalah ya. Karena mereka itu benturin kepala terus ke ubin gitu. Afghanistan, Pakistan itu hancur gara-gara apa? Gara-gara agama. Dia malah bahas mengenai Burundi ini. Dari itu mana? Ada nggak Burundi itu hancur babak belur gara-gara agama? Nggak ada. Aneh dia itu. Yang kita bahas nih kan yang berkaitan dengan agama. Terus dari dia bilang trip ke Afghanistan, dia tunjukin foto-fotonya. Masa kau tunjukin orang 10 orang? Bukti kenyataannya orang takut ke sana itu. Orang takut ke Afghanistan itu. Negara paling menakutkan Afghanistan itu. Afghanistan, Pakistan itu negara-negara paling menakutkan. Makanya penduduknya itu pada kabur. Gimana kamu itu? Ada-ada aja. Coba kau pergi ke Malaysia. Mereka udah bergeleparan itu di Malaysia. Kalian tahu? Bergelempangan mereka di Malaysia itu. I am Palestinian kata dia. Gitu, itu terus dijual sama mereka. Kau nggak percaya? Datang ke Malaysia. Lihat bergelempungan di jalan itu. Saya Palestina, Pakistan ini itu udah mereka udah Gimana kau itu? Kita ini sedang membahas yang ada kaitannya dengan agama. Kau bahas Burundi. Ada nggak dalam sejarah Burundi itu hancur gara-gara memperjuangkan syariat? Nggak ada. Ada aja kamu. Sedangkan Pakistan, Afghanistan, ya kan, Syria, Irak itu hancur babak belur gara-gara itu tadi. Mana kamu itu? Ada-ada saja. Makanya si Calvin ini nggak nyambung yang dibahas. Kadang-kadang males kalau orang ngobrol nggak nyambungan itu. Ditanya mengenai Mekah, dari mana Mekah bisa Bakah itu bisa Mekah? Nggak berani nunjukkan sumbernya. Siapa saksi Yesus bangkit? Ya murid-murid lah yang sejaman dengan hidup Yesus. Injil itu keterangan dari para saksi mata. Setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata, bukan masuk dalam goa, keluar jadi nabi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.